Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali dengan saya Laliatul Lutfi dari HTN 4 dengan NIM 2521020303026. Baik, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, pernah gak sih dari teman-teman tuh ngerasa kita tuh sudah melakukan wudhu, tetapi kita tuh masih ragu, kayak bertanya-tanya, wudhuku sudah sah belum gak ya? Atau juga pernah gak sih teman-teman tuh bertanya-tanya kayak air kan di dalam kamar hotel itu bisa nggak ya digunakan untuk wudhu? Terus kalau semisal kena najis terus dilap pakai tisu, itu sudah benar-benar bersih nggak ya? Nah, jika teman-teman pernah merasa hal seperti itu, tenang, teman-teman tidak sendirian. Nah, justru dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat menunjukkan kalau ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama. Nah, pada hari ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu isu yang mana ternyata lebih besar dari apa yang kita kira, yaitu soal kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang toharoh, khususnya di era modern seperti sekarang ini. Nah, hal tersebut bukan cuma membahas soal bersih atau enggaknya, tetapi membahas tentang sah atau enggaknya toharoh yang kita lakukan selama ini untuk melakukan suatu ibadah. Baik, langsung saja kita mulai bahas dari yang paling dasar dulu, dari pengertian toharoh sendiri. Nah, toharoh itu dalam bahasa sederhananya itu artinya adalah bersuci. Nah, bersuci di sini bukan hanya membahas tentang cuci tangan ataupun mandi biasa, tetapi di dalam fikih Islam, toharoh ini mencakup dua hal besar, yaitu yang pertama bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil dengan cara pakai berwudu maupun hadas besar dengan cara mandi wajib ataupun tayamum. Kemudian yang kedua yaitu bersuci dari najis. Bersuci dari najis di sini maksudnya adalah kita membersihkan tubuh, pakaian ataupun tempat dari kotoran yang mana yang secara hukum dapat menghalangi sahnya kita saat untuk melakukan suatu ibadah. Nah, dan juga perlu digarisbawahi kalau toharoh ini merupakan syarat untuk kita melakukan suatu ibadah, salah satunya sholat. Nah, ketika toharoh yang kita lakukan itu salah, maka otomatis sholat yang kita lakukan setiap harinya, sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, itu bisa menyebabkan menjadi tidak sah. Kemudian masalahnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Irfi Nadinana dan tim dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diterbitkan dalam jurnal Kolambuna pada tahun 2025, ditemukan fakta bahwa ada suatu hal yang cukup mengkhawatirkan, yaitu banyak umat Islam yang masih kurang memahami terkait konsep taharah secara mendalam. Nah, jadi apa sih masalah konkretnya atau apa sih masalah yang terjadi? Nah, yang pertama itu soal air. Nah, banyak orang yang masih belum tahu atau banyak orang yang nggak tahu bahwa tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci ataupun berwudu, yaitu yang pertama air sungai, kemudian yang kedua mata air, yang ketiga air hujan, kemudian yang keempat air laut, kemudian yang kelima air sumur, yang keenam embun, dan yang ketujuh salju. Nah, tapi di luar itu ada juga yang namanya air mustakmal. Air mustakmal di sini adalah air bekas pakai wudhu, yang dimana air tersebut tidak bisa digunakan kembali untuk kita bersuci ataupun berwudu. Kemudian selain itu ada juga air mutanajis. Nah, air mutanajis di sini adalah air yang sudah terkena najis. Nah, oleh karena itu, jika sudah terkena najis, maka air tersebut otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci karena akan menyebabkan tidak sahnya kita ketika akan melaksanakan bersuci dengan air mutanajis tersebut. Kemudian masalah yang kedua yaitu soal najis. Juga banyak sekali beberapa orang itu masih belum mengetahui dan tidak tahu bahwa najis itu memiliki beberapa tingkatan,
Yang pertama itu ada najis yang ringan, najis sedang, dan juga najis yang berat. Misal nih, najis yang berat, yaitu kayak contohnya jilatan anjing. Nah, cara mensucikannya dalam fikih itu yaitu dengan cara wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, tetapi karena orang-orang masih banyak yang belum mengetahui atau tidak tahu, jadi ketika mereka terkena jilatan anjing, maka mereka hanya menyiramnya dengan air dan mereka menganggap itu sudah bisa dikatakan suci ataupun sudah beres. Tetapi hal itu salah dan masih belum bisa dikatakan suci. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita terkena jilatan anjing dalam fikih itu cara mensucikannya yaitu dengan wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Kemudian yang ketiga masalahnya yaitu soal tata cara wudhu. Nah, kalau membicarakan soal wudhu mungkin kedengarannya tuh simple. Kita untuk melakukan wudhu itu simpel sekali, tetapi kebanyakan orang-orang itu ketika melakukan wudhu mereka tidak memastikan bahwa semua anggota tubuh yang wajib dibasahi saat berwudhu itu tidak terbasahi dengan rata, dan juga banyak orang-orang yang melakukan wudhu dengan tergesa-gesa atau tidak berurutan. Nah, dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, masalah tadi, yang paling mirisnya di dalam artikel ini disebutkan bahwa dampaknya paling nyata itu di kalangan generasi muda seperti kita ini. Kenapa? Karena justru kita ini sebagai generasi muda adalah generasi yang paling aktif dalam ibadah, sholat, ngaji, dan juga ikut kajian. Tetapi bisa jadi ibadah kita itu tidak sah. Kenapa? Hanya karena kita itu kurang memahami tentang dasar-dasar di dalam ilmu taharah. Kemudian dari masalah yang saya sebutkan tadi, sekarang kita lihat dari kacamata hukum fikih. Nah, dalam Islam ada kaidah yang sangat terkenal yang berbunyi la sholata illa bitahur, yang artinya tidak ada sholat yang sah kecuali bersuci. Nah, artinya ketika seseorang sholat kemudian dalam kondisi masih berhadas ataupun terkena najis, maka sholatnya itu adalah batal dan dia wajib mengulangi sholat tersebut. Nah, tapi bagaimana kalau dia tidak tahu? Nah, di dalam fikih, ketidaktahuan setelah balik tidak serta-merta menggugurkan kewajiban. Justru itulah letak masalahnya, yaitu belajar ilmu taharah itu hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib bagi semua umat muslim yang sudah balighh. Kemudian juga dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, bagaimana solusinya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam artikel itu disebutkan beberapa solusi yang cukup komprehensif, yaitu yang pertama, ada edukasi yang menyeluruh. Seperti contohnya semisal sebuah masjid mengadakan kajian fikih praktis tentang toharoh, bukan kajian yang begitu berat, tapi kajian yang bisa langsung diterapkan. Semisal contohnya kayak gimana cara wudhu yang benar, terus apa saja jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, kemudian gimana caranya mensucikan najis dan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang kedua ada solusinya, itu taharah harus diintegrasikan ke dalam gaya hidup, bukan sekedar ritual. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang ini, kita bisa mengakses informasi tentang ilmu taharah di berbagai banyak platform, seperti contohnya di IG, di YouTube, ataupun di TikTok. Banyak sekali kita bisa mendapatkan informasi dan mempelajari ilmu taharah tersebut. Nah, kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab. Kalau kita sudah paham, maka kita wajib meng-share-nya. Kalau kita belum paham, maka kita cari tahu di berbagai platform yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi kita sudah membahas cukup panjang pada hari ini, yang pada intinya masalah toharoh ini bukan masalah yang kecil. Hal ini menyangkut sah atau tidaknya ibadah kita, sholat kita yang selama ini kita kerjakan setiap hari 5 kali sehari dan dilakukan seumur hidup. Dan selama ini banyak dari kita, mungkin termasuk saya dan juga teman-teman, yang menjalani ibadah dengan modal ya sudah deh, kayaknya udah benar. Nah, tanpa pernah benar-benar mempelajarinya secara serius. Nah, semoga setelah ini kita bisa mulai pelan-pelan belajar lagi tentang toharoh, bukan karena takut, tetapi karena kita peduli dengan kualitas ibadah kita.
Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika masih ada pertanyaan atau beberapa yang masih ingin didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.